Dan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa orang yang kita cintai. Mari kita luruskan niat kita. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'limnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih, dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'limnya para ulama-ulama soleh terdahulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim, yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Dan teruskan pelajaran kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti bihaitsu la yu'adzinul mu'adzin likulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid, fa illam taf'al dhalik fala aqalla min an ta'khudha fil istidad li shalah min hina tasma'ul adhan. Wa 'alaika bil mudarah bis salati awal waqt, hendaklah engkau bergegas untuk mendirikan sholat pada awal waktu. Bihaitsu la yu'adzzinul mu'adzin, dengan sekiranya seorang muadzin telah mengumandangkan adzan, likulli maktubatin, untuk setiap waktu, illa waqad wada'tah, kecuali engkau sudah punya wudu, wa hadarta fil masjid, dan engkau sudah datang ke masjid. Jadi kita diperintahkan bersegera melaksanakan sholat 5 waktu kita dengan menjaga awal waktu di mana adzan dikumandangkan. Sekiranya seorang muadzin telah adzan itu, kita sudah punya wudhu, bahkan kalau perlu kita sudah ada di masjid. Nah, sampai seperti ini kita diperintahkan seperti apa kepentingan kita terhadap Tuhannya, ya, kebutuhan kita terhadap Tuhan kita, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah yang merupakan tujuan, sementara yang lainnya itu keperluan. Bekerja keperluan, mencari harta itu keperluan, kesibukan-kesibukan yang lain itu keperluan. Keperluan untuk apa? Supaya kita hidup. Sementara hidup untuk apa? Hidup untuk ibadah. Kemudian ibadah apa yang paling pertama dan utama? Ya sholat. Bagaimana cara menyempurnakannya? Sholat di awal waktu dengan berjamaah. Artinya kita jangan sampai mementingkan hal keperluan daripada tujuan. Maka sampai seperti ini tata cara kita mengagungkan Allah melalui perintah sholat ini. Kita dianjurkan bergegas, bersegera menempuh, mendirikan sholat ini pada awal waktu, dengan sekiranya seorang muadzin itu adzan pada setiap waktunya, kecuali illa waqad wada'ta, engkau sudah wudu, wa hadarta fil masjid, dan engkau sudah ada di masjid. Fa illam taf'al dzalik fala aqalla min an ta'khudha fil istidad li shalah min hina tasma'ul adzan. Kalau tidak seperti itu, minimal engkau sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat ketika engkau mendengar adzan. Ini minimal nih Pak. Begitu adzan kumandang, baru kita sibuk nih, ya, ke kamar mandi, sibuk kemudian mempersiapkan. Ini minimalnya seperti itu. Bagusnya itu misalnya zuhur nih dari jam 11 sudah siap gitu Pak. Nah, kalau perlu
muadzin adzan itu sudah di masjid kan begitu tadi kan, sudah di masjid. Tapi kalau tidak, minimal ketika adzan terdengar kita mulai bergegas. Ini cara kita menjaga awal waktu ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhir ala dunya. Rasulullah bersabda bahwa keutamaan awal waktu dengan akhir waktu itu seperti keutamaannya akhirat dengan dunia. Nah, akhirat dunia itu Pak nggak bisa dibandingin sebenarnya. Ya secara hari saja satu hari akhirat 1000 tahun dunia kata ya. Secara hitung-hitungan sangat jauh sekali. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Awal waktu dengan di akhir waktu itu keutamaannya kata Rasulullah sama seperti perbedaan atau keutamaan hari akhirat dengan hari dunia ini. Ini satu perumpamaan, satu informasi keutamaan yang sangat masuk di hati kita Pak ya. Sehingga sesuatu yang penting pasti kita dahulukan. Pentingnya ini tidak bisa dibandingkan dengan pentingnya antar sesuatu yang penting di dunia gitu loh. Digambarkan pentingnya itu antara dunia dan akhirat. Ya. Seperti apa kemuliaan akhirat daripada dunia? Itulah awal waktu dengan akhir waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda awal waktu itu adalah keriduan Allah, sementara akhir waktu itu adalah pengampunan Allah. Nah, jadi antara ridho Allah dengan pengampunan ini beda Pak ya. Awal waktu keriduan Allah, sementara akhir waktu itu adalah pengampunan Allah. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang masih mengerjakan sholat, walaupun di akhir waktu masih ada pengampunan dari Allah, ada pengampunan Allah. Karena Allah itu adalah Maha Ghafurun Syakur, Maha Pengampun dan Maha Berterima kasih. Jadi tetap saja Allah memaafkan. Tapi keriduan Allah itu jauh sekali daripada ketika kita dimaafkan. Dimaafkan itu kita sudah punya kesalahan, tapi kemudian sudahlah dimaafkan saja. Tapi kalau keriduan ini kita sudah mencapai apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga Allah sangat ridho kepada kita. Nah, padahal di akhirat itu Pak, tidak ada yang lebih membahagiakan kita dan lebih berarti daripada keriduan Allah. Nah, ketika orang masuk surga, semua kenikmatan surga kemudian sudah dinikmati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang minta lagi kepadaku. Apa yang kau mau? Kata ahli surga, apalagi yang aku mau, semua kau telah kuberikan ya Allah kepada hambamu ini. Aku sudah merasa bahagia di surga ini ya Allah. Maka kata Allah, kalian semua saat ini mendapatkan keriduanku. Saat ini kalian tidak akan pernah ada murkaku, dan dari saat ini kalian akan senantiasa akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah ada hentinya lagi. Jadi ridho Allah itu adalah sangat penting dalam kehidupan. Waridwanullahu akbar, dan keriduan Allah itulah yang paling besar. Dan di sini diumpamakan awal waktu adalah ridhoan Allah, akhir waktu adalah pengampunan Allah. Wa 'alaika bil muhafadzati 'ala sunan ar-ratibah allati arsadaka syar' ila fi'lihi qabla al-maktubat. Begitu juga hendaklah engkau menjaga sunnah-sunnah ratibah, sunnah rawatib yang Allah tunjukkan melalui syariat untuk mengerjakannya
qoblal maktubat, sebelum waktu salat 5 waktu, wa ba'daha, dan setelahnya. Wahdar an tatasahala bi tarki syai'in minha, dan hindarilah untuk menganggap enteng dengan meninggalkan sebagian daripada sholat itu, meninggalkan sholat rawatib itu. Wa ma fataka minha li udrin fabadir bi qada'ihi, apabila engkau ketinggalan karena ada udzur, maka cepat-cepatlah untuk mengqadanya. Setelah kita jaga awal waktu, perintah berikutnya adalah jangan dilupakan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, karena ini juga merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat 5 waktu kita. Pertama, dijaga awal waktu dengan keutamaan yang tadi. Yang kedua, dijaga pendampingnya, pengiringnya. Ada yang mendahului, ada yang di belakangnya. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau yang pertama itu sifatnya untuk semacam pemanasan kepada kita, memberikan semangat. Jadi sebelum masuk ke intinya, kita semacam pemanasan dulu, itu namanya qobliyah. Nah, sementara yang kedua itu sifatnya lebih kepada penambalan daripada kekurangan, gitu. Penambalan daripada kekurangan kehusuan kita, terutama di dalam sholat fardu itu. Nah, jadi ketika misalnya sholat kita khusuknya cuma 10%, cuma 20%, tapi dengan sholat ba'diyah, ya, itu kemudian menjadi sempurna 100%, atau mungkin bisa lebih. Ya, walaupun tidak sampai 100%, mungkin sampai 50%, 90%. Ini bagian dari cara menyempurnakan sholat 5 waktu kita. Jadi sholat-sholat sunnah itu adalah menyempurnakan pada sholat wajib kita. Ya, begitu juga sedekah sunnah menyempurnakan sedekah wajib kita, zakat. Puasa sunnah menyempurnakan puasa wajib kita. Nah, semua ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika bil khusu' fi shalatika, kemudian hendaklah engkau senantiasa menjaga khusyuk di dalam salatmu, wa huduril qalbi, dan hadirnya hati, wa tahsinil qiyam, dan memperbaiki berdirinya kita, wa tartil qiraah, dan mentartilkan bacaan kita, wa tadabburiha, dan merenungkan maknanya, wa itmamur ruku' wa sujud, dan sempurnakan ruku' dan sujudnya, wasairil arkan, dan semua rukun-rukunnya. Jadi di dalam kajian tasawuf, ya Pak ya, itu kaitannya dengan ihsan. Ihsan itu profesional, bahasa modernnya, kerja profesional. Ya, kita punya urusan harus profesional. Begitu juga menghadap Allah harus profesional. Bahasa Al-Qur'annya muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang profesional di dalam beribadah kepada Allah. Nah, profesional itu melebihi ibadah biasa. Sebagaimana seseorang yang sudah profesional di dalam profesinya, maka itu sudah sempurna. Begitu juga di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah harus profesional. Di antaranya khusyuk di dalam hati. Khusyuk itu adalah mengagungkan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan hati kita hadir, tidak kemana-mana.
Kemudian ketika kita berdiri, tegak berdirinya, tartilnya bacaan dan mentadabburinya. Bacaannya juga harus tartil. Nah, sholat itu Pak ya bukan hanya ketika kita membaca, bibir bergerak, tapi tidak kedengaran. Sebenarnya di dalam fikih saja itu ketika kita baca itu harus kedengaran telinga kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada juga kan hanya bibir gitu Pak ya. Nah, tidak sampai kedengaran ke telinga. Jadi di antaranya itu kita sempurnanya harus kedengaran telinga, itu bisa membantu khusyuk kita, Pak. Bisa membantu khusyuk kita, bisa kita merasa hadir. Sebab kalau hanya dari lisan saja kita seakan-akan bergerak, ya, tapi tidak kedengaran, itu kalah dengan angan-angan kita yang ngebayang itu, Pak. Gitu. Nah, maka salah khusyuk diantaranya apa? Kalau dalam ilmu fikih, salah satu tanda khusyuk itu apa? Kita bisa mendengarkan suara kita. Gitu. Ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kadang walaupun suara terdengar, kalau pikiran kemana-mana seakan-akan nggak dengar suara kan, Pak, gitu loh. Jadi seperti orang melakukan semacam hipnosis gitu Pak ya. Jadi dia harus mendengar semacam napas dia ya. Bukan hipnosis, apa namanya Bu? Bukan semedi, apa namanya Pak ya? Selain itu ya. Meditasi. Nah, meditasi itu syaratnya napas ini harus dirasakan. Kita napas ini, jalannya napas. Kemudian semua kenikmatan yang di badan, mulai dari yang menyentuh tangan, ya, dari udara ini, semua dirasakan. Apapun yang kita rasakan, semua dirasakan. Jadi kita hadir gitu Pak. Sampai napas pun kita rasakan. Coba dari tadi Bapak merasa bernapas nggak Pak? Dari tadi Bapak merasa bernapas nggak? Merasa bernapas kan ketika saya tanya Pak. Dari tadi saking enaknya napas Bapak ini, nikmat dari Allah, sampai lupa kalau bernapas. Bener nggak Pak? Nah, berarti kan kita belum merasakan nikmat yang sesungguhnya, belum hadir ya. Padahal syarat untuk bahagia itu, katanya syarat bahagia itu kita hidup sekarang gitu, bukan besok, bukan nanti. Kalau ngebayangin besok jadi sedih terus kan gitu. Kalau ngebayangin nanti jadi cemas. Nah, sekarang ini gitu, kita hadir, kita hidup sekarang. Jangan sekarang mikirin nanti, kapan bahagianya, yang dipikirin negatif lagi, kan gitu. Nah, ini harus menjadi sebuah habit Pak, kebiasaan. Karena kalau orang sudah terbiasa dengan berpikir masa lalu, masa depan, tidak pernah hadir sekarang, kapan bahagianya. Yang kita tunggu, 1 menit lagi nih yang kita tunggu. Begitu 1 menit, kita sudah ada di 1 menit itu, pikiran kita ada di menit berikutnya. Jadi nggak pernah merasakan sekarang. Lalu bagaimana kita bisa bahagia? Nah, sebenarnya sholat itu Pak, dikatakan Rasulullah, innama ju'ilat qurratu aini fi sholah. Allah jadikan kebahagiaanku itu dalam sholat. Jadi Rasulullah itu hubiba alai min dunyakum, aku ini diberikan kebahagiaan oleh Allah dibandingkan dengan kehidupan kalian itu 3 perkara. Ya. Jadi pertama itu adalah at-tayyib, harum-haruman, wangi-wangian. Ya, Rasulullah itu selalu wangi, Pak. Dan dengan aroma wangi itu Rasulullah bahagia. Terus yang kedua itu an-nisa, wanita.
kata Rasulullah. Ya, dengan istri yang salehah, ya kan? Itu kebahagiaan kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wuju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah memberikan kebahagiaan intiku ketika saya salat. Ketika bertemu Allah, merasa bertemu dengan orang, dengan zat yang memberikan semua kenikmatan ini, ya, memberikan nafas kita, memberikan detak jantung kita, ketika berhadapan dengan yang memberikan segala nikmat itu, betapa bahagianya. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kebahagiaan sebenarnya ketika di salat gitu. Kita kalau salat bahagia nggak, Pak? Nah, perlu perenungan, Pak. Ya, perlu perenungan. Ya. Inti dalam hidup ini, ya Pak ya, hidup ini tidak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la wujuda illallah. Kalau dalam ilmu tasawuf tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kenapa? Karena kita ini kita diwujudkan. Yang wujud hanya Allah. Kalau kita ada, karena kita diadakan. Dulu sebelum ada sesuatu cuma Allah saja. Benar nggak Pak? Sebelum ada segala sesuatu cuma ada Allah saja. Alam semesta tercipta, kita kemudian tercipta. Kira-kira diciptakan dari apa itu Pak? Ya kan? Ujung-ujungnya kan dari Allah juga. Tadinya kan nggak ada apa-apa kecuali Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada wujud selain Allah. Bahkan gerakan kita semua ini hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kalau ini kita renungkan, Bapak jamaah sekalian, hakikatnya kita ini tidak ada. Ya kan? Yang ada hanya Allah. Ini hakikatnya, ya Pak ya. Nah, oleh karenanya ketika kita di dalam sholat, di situ kita merasa bertemu dengan inti hidup ini. Ya, belum lagi ketika kita dijanjikan surganya oleh Allah, ya, yang belum pernah kenikmatannya itu terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terbersit terbayang oleh pikiran dan hati kita. Semua itu nanti akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan perenungan seperti ini, Pak jemaah sekalian, kita dalam sholat itu akan bahagia, ya, akan senang, dan akan muncul yang namanya huduril qalb. Hati ini akan hadir. Ya, hadir itu maksudnya hadir di sini, tidak ingat sekarang, nanti, tidak kapan, gitu ya. Nah, jadi kita merasa senantiasa bersama Allah dan dengan Allah sekarang juga, gitu. Kemudian watartinil qiraat, bacaan itu tartil, watadabburiha, dan direnungkan maknanya. Nah, makanya di sini saya dengar belajar bagaimana makna sholat itu dipahami, ya Pak ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk membawa kita kepada kekhusyuan. Nah, jangan sampai kita membaca sesuatu tidak paham maknanya. Akhirnya tidak tersambung kepada tujuannya. Inilah pentingnya mentadabburinya. Begitu juga sempurnakan ruku, sujud, dan semua arkan. Wal muhafadhu ala sunan wal adab allati naddabaka syar'. Begitu juga sunnah-sunnahnya, adab-adabnya yang sudah disunnahkan oleh syar' ilal amal biha, untuk mengamalkannya fi sholatika, dalam sholatmu. Wa ikhtiraz amma yujibu nuqsan fi salat, dan jauhilah, hindarilah sesuatu yang membuat salat itu menjadi kurang nilainya. Au yafutu fi wujudul kamal, atau hilang wujud kesempurnaannya. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda musfiratan. Karena apabila itu engkau lakukan, maka salat yang engkau lakukan itu keluar dalam keadaan putih bersih berseri. Takulu, kemudian sholat itu berkata kepadamu,
hafadzakallahu kama hafadtani, mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana engkau jaga aku. Wa illa, tapi kalau tidak disempurnakan seperti itu salatnya, kharajat sauda mudlimah, maka salat itu akan keluar dalam keadaan hitam gelap. Taqulu, kemudian salat itu berkata kepada kita, dhayya'akallah kama dhayya'tani, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Inilah kita di dunia ini dikatakan, Pak, kita ini buta, Pak, di dunia ini. Ya. Dan dikatakan dunia ini gelap, kuburan itu terang. Dunia ini gelap, kuburan itu terang. Ya. Gelap apa? Dosa tidak ngelihat kita, Pak. Pahala tidak ngelihat kita. Salat kita nggak ngelihat, padahal salat itu berwujud, Pak. Ya. Setelah salat itu kita lakukan, salat itu berbentuk. Dia keluar dari diri kita ini dalam keadaan putih berseri, ya, dia menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bertasbih di sana dan selalu mendoakan kita, mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku. Tapi ketika salat kita ini kita kerjakan tidak sempurna, maka salat ini keluar dalam keadaan hitam gelap. Sauda mudlimah, hitam seperti malam yang gelap gulita. Kemudian mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu karena engkau telah menyia-nyiakan aku. Nah, coba kalau setiap kali kita diperlihatkan kepada sholat kita itu, Pak, pasti kita akan khusyuk di dalam sholat. Nah, kita ini tidak ngelihat dosa, ya Pak ya, tidak ngelihat pahala, ya, semuanya ini gaib. Nah, padahal itu semuanya nanti ketika di akhirat, ketika dikubur, kelihatan semua, Pak. Bacaan Quran kita akan menemani kita, sholat kita nanti amalnya itu berubah di sana, satu makhluk yang menemani kita. Sekarang pun kalau kita bisa melihat, itu kelihatan, Pak. Nah, buktinya ini dalam sebuah hadis, kalau sholat itu sempurna, baik, maka keluar dari diri kita dalam keadaan putih cemerlang, ya, dan kemudian mendoakan kita, hafadzakallah, Allah mudah-mudahan menjagamu, kama hafadtani, sebagaimana engkau menjaga aku. Tapi kalau sholat itu dikerjakannya tidak khusyuk atau tidak sempurna, maka sholat itu akan keluar dalam keadaan hitam kelam. Dan berdoa kepada kita, dhayya'akallah kama dhayya'tani, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu karena engkau telah menyia-nyiakan aku. Dalam hadis yang lain, Pak, salat itu kemudian dilipat oleh Allah sebagaimana dilipatnya kain yang sudah usang, kemudian dilemparkan ke wajah kita oleh Allah. Nih salatmu nih. Gitu. Dilipatlah salat kita itu oleh Allah sebagaimana dilipatnya kain yang sudah usang, kemudian dilemparkan ke wajah kita oleh Allah. Nah, kalau setiap hari sholat kita seperti itu, sebenarnya, nah, ini artinya kita harus menjaga sholat kita dengan benar. Nah, ini jadi pelajaran tasawuf ke sana, Pak, ya. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seseorang bagi sholatnya kecuali yang disadarinya. Illa ma'aqala minha, kecuali yang dipahaminya. Ketika kita sholat, kita sadar tersambung kepada Allah. Nah, ketika tidak khusyuk, kan hilang itu, Pak. Ya, hilang kan? Itu namanya keluar daripada apa yang kita sadari. Nah, nilai sholat kita itu sepanjang kita khusyuk tadi. Khusyuk hilang, kurang. Masuk lagi khusyuk, ada nilainya. Keluar lagi khusyuk, hilang nilainya. Nah, jadi nanti dijumlah berapa persen tuh nilainya khusyuknya, ya kan? Jadi laisa lil mar'i min sholati illa ma aqala minha. Bagi seseorang di sholatnya itu tidak ada kecuali hanya apa yang dia sadarinya atau kita khusyukinya.
Wa qala Hasan al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahdur fiha al-qalb fa hiya ila al-uquba asyra. Hasan al-Basri berkata, salat yang tidak menghadirkan hati atau tidak khusyuk, maka dia lebih cepat untuk mendapatkan siksa Allah daripada mendapatkan ampunannya. Jadi ternyata salat kalau kita tidak sempurna khusyuknya, bukan malah pahala yang datang gitu, malah siksaan Allah lebih cepat datangnya. Ini kata Hasan Basri. Ya, ini dalam rangka motivasi kita supaya menjaga kesempurnaan salat. Wasyaitanu la'anahullah harisun ala ayyusghilal mu'min inda salatihi, dan setan laknatullah sangat berambisi untuk menyibukkan seorang mukmin di dalam salatnya. Hatta annahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila salah minal khawaid. Sampai-sampai setan itu menampakkan kepada orang yang sholat itu semua yang tadinya tidak ditemukan, kebutuhan-kebutuhannya, misalnya kunci hilang, ya Pak ya, mungkin punya masalah apa. Nah ketika sholat masalah itu datang Pak. Kadang yang hilang itu bisa ada di sana, jadi ketahuan ketika sholat. Nah, supaya apa? Supaya orang itu tidak sibuk dengan sholatnya, tapi sibuk dengan barang-barang yang tadinya jadi dalam pikirannya. Di sini dikatakan setan itu sangat berambisi sekali untuk mengganggu sholatnya orang mukmin, sampai-sampai dia membukakan ketika sholatnya itu sesuatu yang menjadi hajatnya, yang telah menjadi pikirannya. Begitu sholat datang lagi tuh Pak. Wah, jadi kita jadi cerdas ketika sholat. Nah itu sebenarnya setan Pak, gitu kan. Itu setan. Wa bidzikri asya'i minal umur allati tuhimmuhu, dan mengingatkan sesuatu perkara yang penting fi dunyahu, dalam urusan dunianya. Lam takun lahu qabla shalah ala balin, yang tadinya tidak muncul sebelum sholat. Ya, kalau ketika nggak sholat nggak muncul itu. Begitu sholat keluar idenya itu, urusan dunianya tadi. Nah itu setan sebenarnya katanya kan. Nah, setan. Ya kalau urusan itu kan sholat harian kita kan modelnya kayak gitu kan Pak. Subhanallah, apalagi ketika ada masalah ya Pak ya, datang semua itu ya. Subhanallah ya. Nah inilah perlunya sholat sunnah ya Pak ya, perlunya sholat sunnah. Dan nanti intinya Pak, nanti bab sholat berjamaah ya, di sholat berjamaah nanti ada bab sholat berjamaah setelah ini. Karena sholat berjamaah itu Pak, kita dianggap khusyuk 100%. Inilah yang disebut Allah itu maha pengampun dan maha bersyukur. Allah itu maha berterima kasih kepada kita. Dengan sholat berjamaah, sholat yang model kayak tadi itu dianggap khusyuk 100%. Subhanallah ya. Nah, cuma ini kan ibarat step-step dulu Pak ya. Nah, jadi pelan-pelan dulu, semua kesempurnaan sholat itu dibahas di sini. Ya, mulai dengan awal waktu, dijaga dengan diiringi qobliyah ba'diyah, dijaga khusyuknya, ya kan, hadisnya semuanya ada, sampai nanti kaitannya dengan sholat berjamaah. Yang intinya dengan sholat berjamaah itu nanti kita dijamin 100% dianggap khusyuk oleh Allah. Nah ini ya, cuma semuanya itu kan ada pahalanya masing-masing lah gitu Pak, yang tadi itu kan ada pahalanya masing-masing. Inilah nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, disinilah kemudian tadi pertama saya buka dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ini kan bulan Maulid ini Pak ya. Sungguh ada di dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Satu saat ada seseorang namanya Yazid bin Babanus, seorang tabi'in, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, wahai ummahatul mukminin,
Seperti apa sih akhlaknya baginda Rasulullah itu? Maka Aisyah mengatakan, kana huluku Rasulillahi Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan gitu. Cuma anehnya Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian setelah itu waqara'at, dia membaca surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dibilang Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, cuma yang dibaca cuma 10 ayat plus 1 ayat yang terakhir tadi, 11 ayat semuanya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa mereka orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya apa? Akhlaknya Rasulullah setelah imannya yang sempurna, dia selalu khusyuk dalam sholatnya gitu. Jadi kalau pengen tahu akhlaknya Rasulullah, pengen niru akhlaknya Rasulullah, pertama jaga khusyuk sholat gitu. Jaga khusyuk sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang meninggalkan hal yang sia-sia, baik perkataan maupun perbuatan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah ini kalau yang pertama sholat, kalau ini ada latihannya di puasa, Pak. Ya, tadi sholat, kalau yang kedua ini latihannya di puasa. Artinya apa? Sholat Rasulullah telah menjadi karakternya, puasa Rasulullah telah menjadi karakternya. Nah, puasa itu jangankan yang haram, ya Pak ya, yang mubah saja di siang hari kan tidak boleh. Nah, jadi itu latihan untuk meninggalkan hal yang tidak berguna, yang sia-sia. Itulah akhlak baginda Rasulullah. Walladzina hum lizakati fa'ilun, kemudian Rasulullah itu ahli mengeluarkan zakat. Dan itulah akhlaknya orang mukmin, ya, yang telah mengikuti Rasulullah. Dia punya harta lebih sampai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Itu namanya zakat wajib. Kalau zakat sunnah namanya sodakoh. Nah, jadi kalau rukun Islam pertama sudah sholat, puasa, zakat, ya Pak ya. Nah ini intinya di dalam rukun Islam, Pak. Ya. Kemudian setelah itu menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, menjaga kemaluan itu intinya menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan. Karena kemaluan kita nggak punya mata, nggak punya telinga. Nah, ini buta. Mata dijaga supaya kemaluan kita tidak tahu tentang sesuatu gitu. Nah, maka itu dijaga. Nah, inilah akhlak Rasulullah dan inilah akhlaknya orang beriman yang berbahagia. Ya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian mereka yang menjaga janji dan amanahnya, janji kepada Allah, amanah-amanah Allah maupun janji dan amanah manusia. Amanah Allah ya kita punya anak, punya rumah, punya istri, punya harta, itu kan amanah, Pak. Itu dijaga. Amanah dengan sesama manusia, mungkin titipan atau amanah apa yang diserahkan kepada kita, akan melaksanakan Islam ini dengan baik kan gitu, Pak. Dengan syahadat itu. Nah, cuma begitu terakhir walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan mereka yang menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan fi awalil waktu dan berjamaah. Awal waktu dan berjamaah. Jadi orang yang sukses, orang beriman yang sukses dan bahagia itu dimulai dari sholat yang khusyuk,
diakhiri dengan sholat berjamaah. Kalau ini bisa dilakukan katanya Pak, maka yang di tengah itu bisa kita jalankan. Ya, yang namanya kita meninggalkan hal yang sia-sia, kemudian menjadi rajin zakat dan sedekahnya, bisa menjaga kemaluan kita, amanah dan janjinya. Kalau yang pertama dan terakhir itu bisa kita lakukan. Nah, sementara yang pertama jarang mampu kita melakukannya, khusyuk tadi itu Pak. Karena terlalu banyak urusan. Benar nggak Pak? Tapi ada pagar yang terakhir tadi Pak. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jaga sholat berjamaahnya dan di awal waktunya. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu sudah bisa dianggap mengerjakan sholat khusyuk 100%. Ya, sudah dianggap sholat khusyuk 100%. Dengan demikian Bapak jamaah sekalian, kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan di dalam 10 ayat surat Al-Mu'minun tadi, bahwa kita adalah orang yang sukses dan beruntung. Apa pahalanya? Ulaika humul warithun, merekalah nanti yang akan mendapatkan warisan itu. Alladzina yarithunal firdaus, mereka nanti akan mendapatkan surga firdaus, hum fiha khalidun. Mereka nanti akan kekal selama-lamanya di surga firdaus itu. Apa itu surga firdaus? Surga yang paling tinggi, tempatnya para nabi dan para rasul dan tempatnya para walinya Allah. Dan apabila kita mampu melaksanakan itu, berarti kita telah mampu mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran 30 juz. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, cuma yang dibaca kemudian 10 ayat dalam surat Al-Mu'minun. Itu artinya kalau kita mampu melaksanakan 10 ayat itu sama seperti kita mampu melaksanakan 30 juz Al-Quran. Dan kita telah mampu mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cara Pak ya. Jadi tidak mudah mencontoh akhlak Rasulullah yang begitu banyak. Tidak mudah bisa melaksanakan Al-Quran yang 30 juz itu Pak. Tapi Allah itu Maha Pemurah. Ya, dengan hanya bisa mengamalkan 10 ayat surah Al-Mu'minun itu, kita sudah dianggap mencontoh baginda Nabi dan sudah dianggap mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Paham Pak ya? Nah, kira-kira mampu nggak mengamalkan yang 7 poin tadi itu Pak? Nah, maka intinya tadi Pak, sholat berjamaah dijaga, menjadi ahli masjid ya Pak ya, menjadi ahli masjid itu jaminannya untuk mampu mengamalkan itu. Seandainya tidak sempurna pun pengamalan yang itu, maka Allah akan mengampuni kita dan akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Dengan cara bahwa sholat dengan berjamaah itu kita sudah dianggap 100% khusyuk. Maka sangat rugi katanya di akhir zaman ini orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang nggak mungkin sholat khusyuk begitu sempurna, kok masih mau meninggalkan sholat berjamaah? Ya, ini kata Syekh Nursi yang di Turki itu ya. Saya baca, saya beli bukunya. Sangat rugi bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, kata beliau. Kenapa? Mereka nggak mungkin di akhir zaman ini sholat khusyuk. Tapi dengan sholat berjamaah mereka sudah dianggap khusyuk 100% oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Syekh Nursi, seorang pejuang Turki pada zaman penjajahan dulu. Saya punya bukunya menjelaskan tentang masalah sholat berjamaah ini. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi intinya, mari di bulan Maulid Nabi ini, kebetulan ini sama dengan pembahasan kita, ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa tadi Pak? Pahami 10 ayat itu, kemudian amalkan dalam kehidupan. Dan ingat, yang lain itu berat Pak, tapi minimal kita yang terakhir tadi, sholat berjamaah kita jaga, insya Allah Allah sempurnakan semua dan Allah akan berikan kita surga firdaus bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan Pak?
Silakan Pak. Kalau berjamaah ini jadi masuk, ya. Masuknya terakhir, yang ini gara-gara ada poin saling banyak. Kita yang terakhir, masuk terakhir dari terakhir. Jadi itu tidak ada dalam pembahasan, Pak. Mau masbuk, mau ini semuanya sudah dalam sholat berjamaah. Jadi nggak ada hadis kecuali masbuk, nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, yang jelas yang masbuk itu masih ngejar awal waktu. Yang dipermasalahkan itu yang lepas jamaah, kadang di tengah waktu, kadang di akhir waktu. Memang dia maafin oleh Allah tadi kan. Nah, tapi tidak mendapatkan yang sempurna. Kalau urusan dunia, kita pengen yang sempurna, yang elok, yang baik. Tapi kalau urusan akhirat kok seperti itu? Ya, bahkan di dalam kitab ini nanti ada penjelasan apa buktinya. Kalau memang banyak alasan, buktikan begini saja. Setiap adzan ada pengumuman. Barang siapa yang datang ke masjid sholat berjamaah 10 juta. Kira-kira masih ada yang beralasan nggak, Pak? Ini ada pembahasan di sini, Pak. Coba di sini dinar dibahasnya. Kalau memang ini coba buktikan. Setelah adzan langsung ada pengumuman, barang siapa yang datang sholat berjamaah 10 juta. Kira-kira rame nggak masjid itu, Pak? Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini kaitannya dengan dunia, Pak, gitu loh. Yang membuat kita lepas tadi itu dunia ini. Ya. Alasan begini, buktinya ketika dunia nggak ada alasan masuk ke masjid semua. Nggak usah 10 juta, 100.000 antri. Subhanallah. Jadi Pak, urusan masbuk tidak masbuk itu semuanya sudah disamakan, ya. Kenapa? Dia kan tidak pengen masbuk sebenarnya, Pak. Benar nggak, Pak? Nggak pengen masbuk ya. Cuma ya seperti tadi lah, mungkin ada ini. Tapi hatinya itu malah sedih gitu, Pak. Kalau kemudian jadi masbuk itu, benar nggak, Pak? Nah, jadi sesuatu kebaikan yang sedih itu, yang disedihkan itu lebih baik daripada sesuatu kebaikan yang diriakkan. Gitu lah, Pak. Nah, kita bangga deh sholat berjamaah, alhamdulillah, pengen dipuji orang. Kemudian kita ketinggalan, tapi sedih. Itu lebih baik, Pak. Sama seperti tahajud ya, Pak ya. Tahajud di malam hari, paginya cerita ke orang-orang, ini saya semalam tahajud gini-gini, itu kan bisa menghilangkan dosanya, Pak. Apa namanya? Bisa mengurangi pahalanya. Nah, lebih baik daripada itu, lebih baik kita ketinggalan sholat tahajud malam hari tapi sedih gitu, Pak. Sedih, ya Allah, sampai ketinggalan tahajud. Itu lebih baik daripada tahajud yang cerita di pagi harinya. Nah, sedihnya itu, Pak, yang Allah hitung gitu, Pak. Ya, mata ammadat qulubuhum. Apa yang di hati itu yang Allah lihat. Nah, masbuk itu kan ceritanya nggak pengen masbuk, Pak. Malah dia, ya Allah, kok masbuk. Pengennya sempurna. Maka Allah, hatinya itu, Pak, yang dilihat oleh Allah. Insyaallah, Pak ya. Ada lagi, Pak, yang lain, Pak? Boleh, Pak ya. Silakan, Pak Haji. Saya berjamaah sudah rekaman tertulis. Tadi saya bicara tentang sebenarnya dari apa. Kemudian saya sudah bertek ibadah sholat. Saya berpikir saya begini, saya tidak ada Allah. Ya saya bagaimana Allah? Itu bagaimana saya ini bagaimana itu? Saya berpikir bahwa ayat tidak ada, tidak ada itu Allah. Saya nggak kedengeran, Pak. Gimana, Pak? Bisa diulang nggak, Pak? Ibadah. Ibadah? Kayak hakikat ini kan dari apa? Iya, betul. Dan saya ini beribadah begini, sholat itu ketika bahwa saya ini tidak ada Allah, tidak ada saya, tidak ada Allah. Saya Tidak ada. tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada dari kita. Kemudian diadakan bahwa ada. Kemudian saya mau sholat ini, saya berpikir tidak ada Allah, jangan ada saya, tidak ada Allah. Kemudian saya menyembah Allah. Jadi bagian saya itu dari Allah gitu, begitu. Saudara. Baik, Pak ya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ya. Intinya apa, Pak? Ketika kita merasa hanya Allah, Pak ya, kita merasa hanya Allah. Jadi maksudnya kita sholat ini, kita bisa sholat itu karena Allah. Gitu Pak ya. Kita bisa sholat ini karena Allah. Bapak bisa mengeluarkan suara, Bapak bisa berdetak jantungnya, Bapak bisa bernapas. Itu kalau bukan karena Allah yang menggerakkan semua, nggak bisa. Berarti kita ini benar-benar disayang oleh Allah, gitu Pak ya. Bisa benar-benar disayang Allah. Saya ini dihadapkan oleh Allah. Kalau saya merasakan saya ini hanya kesadaran yang ada. Bapak sekarang sadar kan, Pak? Coba kalau kesadaran Bapak hilang sekarang, Bapak ada nggak? Ada. Ya kan, walaupun Bapak mungkin bergerak kayak orang gila bergerak gitu kan, tapi kesadaran hilang. Bapak ada nggak? Nah, kita ini ada karena kesadaran ini, Pak. Allah masih berikan kita kesadaran supaya merasa ada. Nah, padahal kita semua ini diadakan oleh Allah. Itu Pak, diadakan oleh Allah. Nah, jadi kita bukan kemudian merasa Allah, bukan Pak. Ya, jangan sampai merasa Allah. Ya kan? Nah, yang jelas kita semua ini datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Dan kita ini makhluknya. Gitu, Pak. Kita ini makhluknya. Nah, jadi perasaan yang harus datang, bayangkan kita sujud, kita ruku, kita sholat ini benar-benar Allah yang menggerakkan. La haula wa la quwata illa billah. Itu yang masuk kita, hanya Allah yang ada gitu Pak. Hanya Allah yang ada. Kata-kata itu kan untuk memantapkan kalau kita ini tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, bahkan kita ini sebenarnya tidak ada. Hanya Allah yang ada. Kalau saya bisa beribadah ini, Allah yang menggerakkan. Paham Pak ya? Nah, jadi bukan kemudian kita ini Allah, bukan, ya Pak ya. Tapi kita ini benar-benar semuanya Allah yang menggerakkan. La haula wala quwata illa billah. Saya rasa itu Pak ya. Ada lagi Pak? Cukup Pak ya? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.